warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabatku yang sudah menyempatkan waktu hadir dan menonton video saya ini. Tentunya saya ucapkan salam salam kenal untuk eh, teman-teman yang baru kenal, dan salam kompak selalu untuk teman-teman yang sudah kenal ya. Jadi perkenalkan, saya Bang Kikuts, asal Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, hadir pada live streaming sehari ini. Yakni pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Jadi live streaming pada sore hari ini itu saya akan membahas terkait bagaimana sih pengurusan dari SKCK. SKCK itu adalah surat keterangan catatan kepolisian. Jadi di situ membahas berbagai hal terkait catatan-catatan, termasuk catatan kriminal apabila kita pernah melakukan tindakan kriminal. Jadi SKCK ini kita gunakan untuk berbagai hal, termasuk diantaranya adalah kita gunakan untuk persyaratan untuk melamar kerja misalnya ya. Jadi hari ini saya juga baru saja sudah selesai mengurus SKCK. Jadi SKCK itu bisa diurus dalam waktu durasi setengah hari saja. Jadi cepat ya, cepat selesai teman-teman. Jadi tidak perlu kita menunggu ya, tidak perlu kita menunggu lama apabila dalam hal untuk mengurus SKCK. Jadi apa saja yang harus kita siapkan dalam mengurus SKCK itu? Apa saja yang harus kita siapkan dalam mengurus SKCK itu? Oke teman-teman ya, jadi kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu apa-apa saja yang perlu disiapkan ketika kita mengurus SKCK atau surat catatan surat keterangan catatan kepolisian. Jadi surat apa saja yang sudah Jadi apa saja yang sudah yang harus kita siapkan itu diantaranya adalah misalnya pertama-tama kita menuju dulu ke RT, kita menuju ke ketua RT yang ada di
tempat domisili kita. Jadi di sana kita akan mendapatkan surat pengantar. Ari Sumenep, Assalamualaikum. Izin nyimak host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ari Sumenep. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di live streaming saya pada sore hari ini ya, sahabatku ya. Jadi pada sore hari ini saya akan membahas sedikit terkait bagaimana cara mengurus SKCK. Jadi mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengetahuinya. Makanya mumpung tadi saya baru saja selesai mengurus SKCK. Stay host, mau makan dulu. Oke, lanjut silakan Bang Ari Sumenep. Jadi pertama-tama seperti yang saya bilang tadi, kita menuju dulu ke ketua RT. Nanti di sana teman-teman semua makan dulu yuk. Oke, silakan makan. Jadi kita menuju dulu ke ketua RT. Nanti di sana di ketua RT itu kita mendapatkan rekomendasi atau surat pengantar menuju ke kantor lurah. Ya, nah di kantor lurah itu kita store pengantar yang dari ketua RT itu. Kita store pengantar dari ketua RT dan juga store fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, juga fotokopi ijazah terakhir. Nah itu yang kita store. Kemudian nanti dari kantor lurah atau kantor desa tersebut akan memberikan kita surat pengantar. Jadi surat pengantar ini nanti yang dibawa lagi ke polsek tempat kita domisili ya. Jadi kita bawa ke polsek tempat kita domisili. Jadi di polsek nanti kita store apa yang diberikan oleh kantor lurah atau kantor desa, surat pengantar dari kantor lurah atau kantor desa. Kemudian ditambah dengan kita store fotokopi KTP 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, juga fotokopi ijazah terakhir 2 lembar ya. Itu yang kita store di polsek tempat kita domisili. Adi Banyulangit, Mbak Heni Ismayanti. Oke Mbak Heni, terima kasih ya Mbak Heni sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Selamat datang Mbak Heni. Oke, jadi saya lanjut menjelaskan. Jadi kemudian di polsek nanti kita akan dikasih formulir, terus kita isi itu ya. Oh ya, di polsek juga kita store dua foto latar merah ukuran 3x4 2 dan ukuran 4x6 2 juga. Jadi masing-masing 2 kita store foto ya, foto dengan latar merah. Jadi setelah itu nanti selesai kita isi formulir, dan persyaratannya sudah kita lengkapi, maka kita akan diarahkan lagi menuju ke Polres ya. Sesampai di Polres, yang pertama kita itu dulu adalah mengurus kartu kuning ya. Ada kartu kuning yang kita urus. Kartu kuning itu ada beberapa formulir juga ya, ada formulir juga yang kita isi dan jempol juga kita di situ, kita disuruh jempol ya. Kemudian setelah pengisian formulir kartu kuning itu, kita kembali diarahkan menuju ke tempat pengisian SKCK tersebut ya. Selamat malam host, selamat malam. Masih sore di sini Mbak Cempaka. Di sini masih sore, belum malam ya Mbak Cempaka. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir ya pada sore hari ini. Jadi setelah kita mengurus kartu kuning atau urusan apa lagi namanya ya, kita mengurus kartu kuningnya,
kita diarahkan lagi ke bagian yang mengurus SKCK tersebut. Nah, di situ nanti kita diarahkan untuk download aplikasi Telegram ya teman-teman ya. Kita diarahkan untuk download aplikasi Telegram, kemudian ada beberapa yang kita isi. Nah, setelah itu ada juga formulir yang diisi di situ di bagian SKCK. Nah, setelah selesai semua, kita membayar di situ biaya administrasinya itu 30.000 ya. Biaya administrasinya 30.000. Nah, setelah itu selesai ya. Jadi itu tidak memakan waktu lama. Jadi pengurusan SKCK itu tidak memakan waktu lama. Asalkan lengkap ya. Jadi yang perlu kita siapkan itu pertama fotokopi ijazah terakhir beberapa lembar, terus fotokopi KTP beberapa lembar, fotokopi kartu keluarga beberapa lembar, terus foto pas foto 3x4. Pas foto 3x4 itu kita siapkan juga beberapa lembar. Halo Mbak Suci Yolanda, selamat datang, selamat bergabung. Siti Sulaiha, selamat bergabung. Ya teman-teman ya, silahkan teman-teman. Ini ada Mbak Suci, ada Mbak Siti, ada Mbak Cempaka, ada juga Mbak Heni, Aris Romanat juga ada. Silahkan teman-temanku yang sudah hadir di live streaming saya pada sore hari ini, silahkan untuk saling sapa. Yang belum kenal silahkan untuk saling kenal dulu, silahkan untuk kenalan ya teman-teman ya. Oke, jadi lanjut. Untuk biayanya sendiri itu cukup 40.000 ya semuanya ya. Di kartu kuning 10.000, terus di administrasi SKCK-nya 30.000. Jadi 40.000 untuk biaya untuk yang kita bayar ya saat mengurus SKCK. Dan itu cepat ya, cepat. Tidak lama kok, tidak lama. Tergantungan juga ya, mungkin ya, tergantung antrian ya. Kalau kalau banyak antri juga mungkin akan banyak juga yang apa lagi namanya ya. Tentu akan banyak juga yang lama juga ya kalau antri. Oke, jadi terkait pembahasan dari SKCK, isi nyimak host. Oke, jadi terkait Siti Sulaiha menyapa Kakak Suci, salam santun. Terus Siti Sulaiha menyapa Kakak Cempaka Asa, salam santun rahayu. Jadi pembahasan terkait SKCK saya rasa sudah cukup. Untuk pembahasan SKCK saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jadi kita kembali bersantai riah. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pengurusan SKCK, boleh bertanya. Kebetulan tadi saya baru saja mengurus SKCK. Jadi setidaknya saya masih ingat ya apa-apa saja ya yang mesti disiapkan. Oke ya, jadi kita menuju dulu. Kita spill dulu akun dari teman-teman kita yang berkunjung pada sore hari ini. Kita berkunjung dulu ke
si Suci Olanda dulu ya. Bang host tidak mukbang. enggak lagi mukbang ini. Tidak lagi mukbang. Ini lagi tidak mukbang. Eyang Putri Titin, selamat sore host dan sahabat semua. Selamat sore juga Mbak Eyang Putri Titin. Jadi Mbak Eyang Putri Titin, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mbak Titin ya. Selamat datang, selamat bergabung. Aduh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa mengklik-klik? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa klik ya? Oke, Eyang Putri Titin. Yang Putri Titin sudah tak jadikan moderator. Sudah dijadikan moderator. Silakan untuk saling sapa, saling senggol bersama teman-teman. Aduh, kita coba ganti akun. Ada apa gerangan? Oke, jadi kita kunjungi dulu Titin ya. Ke channel. Kita kunjungi teman baru kita yang Titin. Iya, demo, ada demo. Ada demo. Jadi yang Titin ini dengan nama penyebutan Kristen Titin. Terus dia sudah punya 1.700 subscribe, 414 video. Beliau punya video short, live, komunitas juga. Jadi dia juga sering live juga teman-teman. Jadi Mbak Titin ini juga suka live. Terus tip komunitasnya juga beliau aktif membagikan postingan dari teman-teman. Jadi beliau ini juga aktif membagikan video dari teman-teman. Jadi Mbak Titin mungkin kalau memungkinkan bisa dibagikan live streaming ini ke tab komunitasnya supaya live streaming kita ini bisa semakin meluas jangkauannya ya Mbak Titin ya, kalau memungkinkan, kalau memang bisa ya, saya berharap ya. Oke, jadi video terlama dari Mbak Titin itu 4 tahun yang lalu. Wow, luar biasa ya. Video terlama dari beliau ini 4 tahun yang lalu. Jadi video shortnya ini ada banyak juga video shortnya, dan video terbaru ini lumayan banyak penonton. Salah.
Oke, jadi kita berkunjung ke video terlamanya dulu. Kita nonton video terlamanya. Sudah monet ya Mbak Titin ya. Terpantau sudah ada iklan padahal belum 100 view. Berarti akunnya Mbak Titin ini sudah monet juga. Oke ya, jadi tadi saya perhatikan video short dari Mbak Titin ini belum dikaitkan ke video panjang ya. Jadi yang saya pantau, yang saya perhatikan video short dari Mbak Titin belum dikaitkan ke video panjangnya. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman semua yang belum mengaitkan video shortnya ke video panjang, sebaiknya tiap video short itu dikaitkan ke video panjang ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa video short itu punya jangkauan yang luas, sehingga itu memang sangat cocok untuk menjadi umpan, dan kemudian di dalam video short tersebut kita kaitkan video panjang supaya lebih gampang penonton untuk langsung klik video panjangnya saat berkunjung ke video short ya. Siti Sulaiha masih stay, terima kasih ya. Terima kasih untuk Mbak Suci Olanda, Siti Sulaiha masih stay di live streaming ini. Jadi untuk yang Putri Titin, apakah masih stay atau sudah keluar nggak ya? Apakah masih stay di sini ya? Kalau masih stay, nanti ini saya mau bagikan di Suci Olanda. Oke, jadi yang Putri Titin menyapa Suci Olanda. Ini selaku teman kita juga semua ya, silakan untuk saling sapa ya. Ini video terlama dari yang Titing. Kemarin itu saya sempat membahas terkait bagaimana Wartitila Channel. Assalamualaikum host, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wartitila Channel, selamat bergabung Wartitila Channel ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sukses selalu juga untuk channel dari Wartitila Channel ya. Jadi untuk kembali mengaktifkan atau memunculkan kembali video-video lama kita atau konten-konten lama kita di beranda terbaru YouTube, ada dua cara. Yang pertama itu bisa dengan cara membagikan video lama kita itu, misalnya ini video yang 4 tahun lalu, ini kita bagikan di tab komunitas. Jadi cara pertama itu yaitu membagikan video lama kita di tab komunitas, dan cara yang kedua itu video ini kita buatkan video short, kemudian nanti saat kita upload kita kaitkan video shortnya ke video ini, maka otomatis video ini, video yang sudah 4 tahun lalu kita upload atau video pertama kita, akan muncul kembali di beranda terbaru YouTube. Wartitila Channel, like aman host. Oke, Wartitila Channel, terima kasih sudah like.
terima kasih teman-teman ya yang sudah like juga live streaming ini pada sore hari ini. Oke, siap. Jadi ceritanya kita di sini itu saling berbagi. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman sendiri, bisa juga untuk saling berbagi di Oke, jadi postingan dari Warti Tila Channel. Dari postingan dari Warti Tila Channel ini berhasil diupload di tab komunitas dari Teropong Kikuch. Jadi ini postingan 4 tahun yang lalu. Hari ini kita refresh video ini muncul kembali di beranda YouTube ya. Nah, untuk video berikutnya kita menuju dulu ke Ari Sumeneb. Kita menuju dulu ke Ari Sumeneb, yang mana Ari Sumeneb ini adalah teman kita yang pertama tadi hadir di live streaming ini. Ada host. Oke ya, jadi kita spill dulu Ari Sumeneb. Kita spill dulu akun dari Ari Sumeneb. Jadi teman kita ini Ari ini memiliki 1750-an subscribe, 258 video. Terus videonya ada ya, terus video shortnya ada, live. Oke, beliau juga rajin live teman-teman. Tab komunitasnya juga aktif pada 1 bulan yang lalu. Nah, aktif pada 1 bulan yang lalu, posting foto. Oke deh. Oke, jadi selanjutnya kita melihat dulu shotnya beliau. Kita kunjungi dulu. Assalamualaikum, selamat sore hadir. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Herbal, selamat bergabung Nur Herbal. Aduh, jaringan tidak mendukung. Oke ya, jadi ini terpantau video short dari Bang Ari ini belum dikaitkan ke video panjang. Jadi kembali saya tetap untuk merekomendasikan supaya video-video short teman-teman bisa dikaitkan ke video panjangnya, supaya video-videonya bisa lebih mudah untuk dikunjungi oleh rekan-rekan kita yang penasaran ya.
Jadi video terlama itu 1 tahun yang lalu, masjid bersejarah peninggalan Kerajaan Sumeneb. Jadi teman-teman, juga saya kembali mengingatkan untuk video-video lamanya, video pertama misalnya ya, atau video beberapa tahun yang lalu yang mungkin teman-teman sudah lama dan view-nya atau penontonnya tidak bertambah, maka bagaimana caranya supaya bisa memunculkan kembali di beranda YouTube terbaru ya, dengan cara pertama bisa dengan membagikan video tersebut ke beranda tab komunitas ya, di beranda tab komunitas. Jadi kita bagikan video lama kita yang sudah lama kita posting satu persatu. Jadi mulai dari yang pertama kita posting, terus yang kedua kita posting di YouTube secara bertahap, cukup 1 per hari. Jadi kita bagikan 1 per hari di tab komunitas kita, supaya video lama itu terrefresh kembali atau kembali muncul di beranda YouTube atau kembali muncul di beranda teman-teman yang sudah subscribe kita. Yang Putri Titin, terima kasih ya host sudah dibantu bagikan video saya. Oke, sama-sama Mbak Titin ya. Jadi saya itu biasanya lebih fokus membagikan video teman-teman yang video terlama ya, misalnya ya video terlama, karena saya anggap video terlama itu kadang sudah terabaikan ya, kadang sudah terabaikan, diposting mungkin 1 tahun yang lalu tapi view-nya sudah tidak bertambah ya, begitulah, karena memang video tersebut sudah tenggelam atau sudah sangat lama tidak pernah muncul. Nah, untuk merefresh kembali video-video lama itu ya dengan cara membagikannya di tab komunitas ya. Dengan cara membagikannya di tab komunitas supaya kembali muncul di beranda-beranda YouTube. Jadi untuk teman-teman yang masih stay, sekedar untuk informasi bahwa channel Ritual Seni Budaya yang saya pasangi pin di bawah ini, yang komentarnya saya pasang pin Ritual Seni Budaya, itu adalah channel kedua saya teman-teman ya. Itu adalah channel kedua saya yang khusus untuk konten yang temanya tradisi, kesenian dan budaya. Jadi itu khusus untuk tradisi, kesenian dan budaya. Jadi silakan untuk teman-teman yang teman-teman yang hadir bisa juga untuk mengunjungi channel saya tersebut ya. Silakan teman-teman untuk meluangkan waktu untuk mengunjungi channel Ritual Seni Budaya ini. Silakan untuk tinggalkan jejak di kolom komentar supaya nantinya saya juga bisa kunjungi balik teman-teman. Jadi setelah itu kita kunjungi dulu Siti Sulaiha. Siti Sulaiha ini fokus dengan konten short ya, video short ya.
Terima kasih untuk Ari Sumenep, terima kasih untuk Nur Herbal, terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang tetap stay di room ini. Semoga berkah ya sobat-sobatku ya. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan ya. ASD Channel, selamat bergabung ASD Channel. Terima kasih sudah hadir ASD Channel. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir ya, saudaraku ASD Channel. Selamat sore juga ASD Channel. Selamat sore, selamat bergabung. Nur Herbal, aduh jadi malu Kenapa malu Mbak Nur? Kenapa mesti malu? Padahal Mbak ada sesuatu yang tentu ini juga sesuatu yang sangat dicari-cari ya. Ini adalah sesuatu yang sangat dicari-cari oleh orang-orang yang memang ya mau menaikkan berat badan. Jadi saya juga sebenarnya lagi mencari tips ini, cara menaikkan berat badan ya. Karena dan saya masih kurus. Jadi saya itu bukan malas makan ya. Setiap satu kali makan itu saya porsinya porsi jumbo. Tapi kok tidak gemuk-gemuk ya? Iya, ini memang sangat cocok untuk dicoba ini. Ini tipsnya ini, resepnya ini sangat bermanfaat. Jadi untuk Nur Herbal, Bang Idris, Oke, jadi Mbak Nur Herbal, saya menyarankan kepada Mbak Nur di dalam deskripsi itu bikin tag yang berkaitan dengan herbal. Misalnya herbal itu berkaitan dengan tutorial. Jadi tulis di sini juga tutorial, tulis juga cara, tulis juga resep ya. Di sini tidak ada resep. Padahal kan orang kadang bukan menulis tips, tapi kadang menulis resep menaikkan berat badan. Jadi kalau kita tulis resep juga ya, walaupun mungkin bukan di judul tapi deskripsi setidaknya kita tulis resep menaikkan berat badan. Jadi kita tulis resep menaikkan berat badan di deskripsi supaya saat orang melakukan pencaharian dan menulis resep menaikkan berat badan, maka besar peluang video ini yang akan direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Sahrul Aksar, sore abang, sore juga abangku Sahrul Aksar. Di mana posisi Bang Sahrul? Apakah dirimu masih di Makassar atau sudah di Bone? Iya. Jadi masih bisa diedit ya Mbak Nur ya, masih bisa diedit. Silakan masuk di YouTube Studio, terus edit. Edit ini tambahkan beberapa kata,
tambahkan beberapa kata termasuk resep menaikkan berat badan, tutorial menaikkan berat badan, resep badan gemuk. Tulis di situ badan gemuk, badan besar, gemuk, menggemukkan badan. Pokoknya tulis di sini. Tidak usah berkalimat, tapi kata-kata saja di situ. Oke, jadi langsung kita bagikan di tab komunitas dari Teropong Kikos. Nur Herbal. Kita posting di tab komunitas supaya jangkauan dari videonya semakin meluas. Oke. Di Sudiang abang, oh masih di Sudiang Ki. Kukira masuk mati di Bone, Bang Sahrul. Kapan Ki masuk di Bone Kak? Kapan Ki masuk di Bone? Rencana ini saya kalau bukan sebentar malam besok muka masuk di Bone. Kalau bukan sebentar malam besok itu saya mau masuk di Bone. Begitu Bang Sahrul. Kapan kita masuk di Bone? Kalau sebentar mungkin apa deh? Ditunggu di Sudiang. Oh ya, oke siap. Jadi habis maghrib saya meluncur ya. Habis maghrib saya meluncur ke Sudiang karena rencana ini hari Sabtu saya mau ke Kalimantan. Hari Sabtu saya mau ke Kalimantan. Tadi saya sudah mengurus SKCK. Jadi nanti di Kalimantan mungkin saya akan cari-cari dulu kerja di sana. Sempat ada perusahaan yang membuka lowongan kerja di daerah Kalimantan. Jadi bisa masuk ya. Jadi jalan-jalan dulu, lihat-lihat situasi di Kalimantan. Kalau ada lowongan kerja kita masukkan lowongan pekerjaan. Kalau nanti tidak ada kita balik lagi ke Sulawesi. Saya masih lama di sini. Oh, masih lama Ki. Oke. Jadi sebentar malam saya merapat ya. Habis maghrib lah. Habis maghrib saya menuju ke Sudiang. Kalimantan mana? Oh, kalau untuk Kalimantan mana saya belum tahu juga ya Mbak Nur ya. Saya belum tahu nanti itu wilayah tempat tinggal dari tante saya itu di Kalimantan bagian mana. Saya belum tanya-tanya secara lengkapnya. Tapi nanti kalau tiba di sana mungkin saya juga akan meliput sedikit tradisi-tradisi atau kesenian atau kebudayaan yang ada di Kalimantan. Ya, kita pakai channel Ritual Seni Budaya. Siap abang ganteng. Hari Sumenep izin pamit dulu host, mau sholat asar. Oke, siap Bang Ari. Oh, baru asar di sana. Di sini sudah jam 17. Sudah jam 17 ya, sudah mendekati maghrib di sini, Bang. Di sini sudah mendekati maghrib. Mbak Siti, jangan dong. Jangan ikut-ikutan dong. Tetap stay Mbak Siti, tetap stay. Oke teman-teman ya, jadi itulah kita kunjungi dulu akunnya siapa lagi nih yang kita mau kunjungi nih. Kita kunjungi dulu akunnya ASD Channel ya. Kita kunjungi dulu akunnya Abang ASD Channel. Kita langsung menuju ke video terbarunya. Ini ada 9 jam yang lalu. Bang Sahrul, apakah masih monitor Bang Sahrul? Kalau dirimu masih monitor, ini yang ikut yang komentar-komentar ini kalau bisa di-subscribe semua Bang. Caranya itu klik saja nama-namanya. Ini ASD Channel, ada Siti Sulaiha, ada Nur Herbal, ada Aris Sumenep, ada juga
teman-teman yang lain, ada Adi Banyu, ada juga yang lain ini, ada Devnew juga. Bang Sahrul, apakah dirimu masih monitor? Jadi teman-teman ya, Sahrul Aksar ini bukan konten kreator. Beliau ini adalah apa ya? Beliau itu rekan saya di sini di Makassar ya. Assalamualaikum, izin nyimak Bang. Oke, Den Bagus, selamat bergabung Den Bagus. Oke, jadi saya langsung pakaikan jaket biru untuk Den Bagus. Silakan untuk dipakai jaket birunya dan digunakan sebagaimana mestinya ya untuk Den Bagus. Salam kenal, salam kompak selalu. Silakan untuk saling sapa juga dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman ya, silakan untuk saling sapa, saling senggol, saling kenal juga. Nanti selanjutnya teman-teman bisa saling mengunjungi video-videonya, saling support melalui kunjungan ke berandanya masing-masing, supaya kita bisa memperluas tali persaudaraan ya. Jadi tali persaudaraan kita sesama konten kreator bisa semakin meluas, karena kita harus memperbanyak teman, karena ada pepatah yang mengatakan semakin banyak teman semakin banyak rezeki. Jadi yang harus diperbanyak itu teman, yang harus dikurangi itu adalah musuh. Jadi kita usahakan jangan menambah musuh, kalau perlu tidak ada musuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris Sumenep. Untuk teman-teman yang lain juga silahkan aduh teman-teman, mohon maaf ya. Nelpon. Kita live streaming baru ada menelpon, kasihan.
Assalamualaikum Mipet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Bang Mipet. Terima kasih sudah hadir ya Bang Mipet ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu hadir pada live streaming saya pada sore hari ini teman-temanku semua. Silakan teman-teman untuk bisa saling support, saling kunjungi. Jadi kita kunjungi dulu teman kita yang baru gabung dan bagus. Oke, dan bagus. Sudah ada 9 video dan 101 subscribe. Islami Channel, selamat bergabung, selamat sore. Terima kasih Islami Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di room saya, Bang Islami Channel. Sport 7. Sport 7, iya dong, harus dibirukan dong. Oke, Sport 7 sudah dibirukan, sudah warna biru. Sport 7. Oke, jadi kita berkunjung dulu di video dari Den Bagus. Kita berkunjung birunya rindu. Birunya rindu. Den Bagus. Islamic Channel dan bagus menyapa Islamic Channel. Waalaikumsalam. Bang PKS, assalamualaikum. Abangku, waalaikumsalam. Bang Aprisal, terima kasih sudah hadir. Silakan teman-teman digercepin, disenggol-senggol teman-teman yang berkomentar, dikunjungi akun mereka, di subscribe supaya nanti kita bisa saling support, saling dukung terus. Bang Mipet, ini Bang Mipet, saya sekedar ingin menginformasikan bahwa tadi saya sudah mengurus SKCK dan berencana hari Sabtu kalau tidak ada halangan saya akan menuju ke Kalimantan. Saya akan menuju ke Kalimantan, tapi untuk lokasi tepatnya di daerah Kalimantan saya belum begitu tahu ya. Di sana saya akan mengunjungi tante saya yang sekarang sudah menetap di Kalimantan. Katanya di sana ada perusahaan yang sementara membuka lowongan kerja. Jadi saya mau menuju ke sana untuk melamar kerja di sana. Jadi mungkin lama-lama lagi baru bisa menikmati nih masakannya dari Bang Mipet. Iya, mau jalan-jalan dulu, tapi sekalian mungkin cari kerja juga. Mau merantau kalau memang di sana ada yang cocok pekerjaan, mungkin akan menetap di sana. Sefoto aja nanti dapat jodoh juga di sana. Hai.
Itu belum saya pertanyakan ke tanteku apa nama alamat lengkapnya di sana. Saya belum pertanyakan alamat lengkapnya di sana. Tapi kalau tidak salah itu tidak jauh dari pantai karena aktivitas dari om saya di sana itu dia bagang. Bagang itu cari ikan di laut ya. Dia itu bagang cari ikan di laut. Tapi katanya dari rumahnya itu tidak jauh ada banyak perusahaan-perusahaan. Rencananya hari Sabtu naik kapal laut ya. Rencananya hari Sabtu akan naik kapal laut dari kota Parepare, menuju ke sana. Jadi mungkin saya tidak live streaming, tapi mungkin saya akan membuat video vlog perjalanannya ya, dan spill kapal lautnya. Oke, jadi kita sudah nonton videonya dan bagus sampai selesai. Kita subscribe dan kita like dan kita bagikan di tab komunitas kita. Dan bagus. Dan bagus. Oke, kita posting. Oke. Dan bagus komplit. Nonton sampai selesai, like dan subscribe serta dibagikan, di-share. Nah, kalau orang bilang share, bantu share di tab komunitasnya ya. Oke, sama-sama saudaraku. Sama-sama ya untuk Dan Bagus. Kita cek dulu ya Sport 7. Kita cek Sport 7. Sport 7 ini game ya, gamers ya. Jadi videonya ini video gamers teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar gamers, bisa nonton videonya Sport 7. Tapi videonya ini terakhir 3 bulan yang lalu. Halo Awal. Selanjutnya kita berkunjung ke PKS. Adakah video terbaru? Ada video terbaru 1 hari yang lalu. Ada video terbaru dari Abang Islami Channel.
Oke teman-teman ya, jadi untuk teman-teman juga saya mengajak teman-teman untuk bisa saling support, selain dari view atau menonton video teman kita, silakan juga untuk support dengan cara membagikannya di tab komunitas ya, supaya penonton-penonton kita itu saling apa ya namanya ya, penonton kita itu bisa kita bisa juga mengunjungi dari video-video teman kita. Oke, jadi berangkat aktivitas lewat jalan pintas. Ini adalah salah satu konten terakhir yang diupload oleh abang kita, Bang Aprizal, dengan nama channel PKS. Jadi video ini sudah diupload 1 hari yang lalu. Saat ini sudah ada 30 penonton. Sudah ada 30 penonton. Dan ada banyak komentar-komentar ya. Ada banyak komentar-komentar di bawah. Jadi teman-teman bisa juga nanti dengan cara kalau ingin ingin menambah persaudaraan, silahkan yang komentar di video teman kita itu dikunjungi juga. Misalnya kita mengunjungi salah satu video dari rekan kita, di situ kita bisa melihat komentar-komentar. Jadi kita bisa mengunjungi komentar-komentar terbaru yang ada di sana. Kita bisa mengunjungi komentar-komentar terbaru yang ada di sana. Misalnya ini saya itu lebih suka mengunjungi yang bahasa Indonesia. Oke, jadi kita kunjungi misalnya ini. Langsung subscribe saja dulu. Langsung saja subscribe. Tidak usah dulu untuk bagaimana. Kita langsung subscribe. Pokoknya yang berkomentar silahkan untuk di subscribe dulu. Nanti kita kunjungi setelah secara bertahap ya. Jadi kalau kita sudah subscribe, maka channel tersebut akan setiap memposting sesuatu, maka mereka akan terlihat di beranda kita. Jadi kita bisa mengunjunginya nanti setelah ada videonya yang muncul di beranda kita. Oke. Jadi sudah kita bagikan di tab komunitas kita. Abdul Channel. Assalamualaikum Bang Kiku, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Abdul. Bang Abdul Channel MJK, selamat sore juga. Selamat berkunjung. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di live streaming saya pada sore hari ini. Semoga silaturahmi kita terus terjalin. Tempat saya hujan deras sampai audio tak kedengaran Bang. Oke Siti. Oke, tidak apa-apa ya Bang Abdul Channel. Tidak apa-apa Bang Abdul Channel. Intinya saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku Bang Abdul Channel. Sudah meluangkan waktunya hadir di sini ya. Sudah meluangkan waktunya hadir di sini.
Abdul Channel, Ritual Seni Budaya. Assalamualaikum, dulur sore, sehat selalu di sana. Waalaikumsalam. Jadi Ritual Seni Budaya ini adalah channel kedua saya ya, Bang Abdul. Jadi Ritual Seni Budaya ini adalah channel kedua saya yang saya khususkan untuk konten-konten kesenian dan budaya. Oke teman-teman ya, jadi kita live sampai bunyi masjid, karena di sini ada masjid di dekat sini. Jadi kalau sudah radio dari masjid sudah berbunyi, maka kita akhiri ya. Jadi sedikit lagi, kurang lebih. Jadi saat ini sudah jam 17:27. Jadi kurang lebih mungkin 40-an ya, 17:40-an itu mungkin masjidnya sudah mulai berbunyi. Untuk teman-teman yang belum sempat like video live ini, silahkan untuk di like teman-teman ya. Silahkan untuk like supaya ini bisa mendapat rekomendasi dari YouTube. Manfaat jus pepaya Nur Herbal sangat bermanfaat. Ya benar. Jadi Nur Herbal ini memposting video-video terkait obat-obat herbal yang tentunya banyak dicari oleh orang-orang ya. Jadi kita memang benar-benar tidak rugi kalau kita mengunjungi channel beliau, karena di sana kita bisa menemukan banyak ilmu. Mungkin yang sebelumnya kita tidak tahu, ternyata setelah mengunjungi di sana kita akan jadinya tahu ya. Islami Channel, Bang, boleh saran buat channel saya? Oke. Jadi kita view dulu. Ini tonton dulu, durasi aman 5 menit untuk channel dari Bang Nipet. Nanti setelah ini saya akan mengunjungi channel dari Islami Channel. Nanti di sana kita bisa lihat ya. Kita bisa sama-sama spill dulu. Kita sama-sama spill akun dari Islami Channel. Ini masjid sudah mulai bunyi, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita dulu cukupkan dulu 5 menit, durasi aman.
Oke, jadi durasi aman sudah. Jadi kita like videonya, terus kita bagikan ke tab komunitas kita. Supaya ini bisa juga ditonton oleh para subscriber yang sudah subscribe channel ini. Oke. Oke, jadi selanjutnya kita kunjungi Islamic Channel. Oke, jadi Bang Islamic Channel kita spill dulu. Bang Islamic Channel sudah ada 1040-an subscribe dengan 97 video Islami, berisikan konten-konten Islami dan kajian ilmu pesantren. Oke, siap, keren Bang. Terus videonya 2 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Jadi per 3 hari Bang ya, per 3 hari atau per 5 hari, kadang 4 hari. Oke, sip. Terus video shortnya ada. Oke, video shortnya ada. Terus live-nya juga ternyata beliau rajin juga live teman-teman ya. Teman-teman jadi bisa juga mengunjungi channel dari Islamic Channel ini saat mereka live. Komunitas, oke, jadi tab komunitasnya juga aktif membagikan video ya, dan membagikan video-video lamanya. Oke. Termasuk video-video yang awal-awal kita upload itu bisa kita bagikan juga Bang. Misalnya video terlama, ini video 1 tahun yang lalu yang penontonnya sudah tidak kita bisa bagikan ini di tes juga supaya ini saat bikin video pertama ini mungkin subscribernya masih sedikit, jadi penontonnya juga sedikit. Nah, kalau kita sudah upload hari ini atau besok, maka ini berpeluang akan banyak penontonnya kembali karena subscriber baru kita itu bisa menontonnya. Itu. Terus yang kedua, kita bisa buatkan video live, video short, dan video shortnya itu kita kaitkan ke video ini ya. Jadi video shortnya kita kaitkan ke video lama kita. Nah, itu ada 2 teknik cara untuk merefresh kembali video-video lama supaya muncul di beranda YouTube terbaru, yaitu dengan cara membagikan di tab komunitas. Terus yang kedua, membuatkan video short, kemudian video shortnya dikaitkan ke video kita. Nah, kita cek dulu video shortnya. Oke, jadi ini video shortnya belum dikaitkan ke video panjang. Jadi saya sangat menyarankan kepada Bang Islamic Channel supaya ini video-video short ini bisa dikaitkan ke video panjangnya. Jadi untuk lebih mempermudah penonton menemukan video kita, untuk lebih mempermudah ini sudah ada ya. Oh, berarti sudah ada yang dikaitkan ya. Tadi itu belum. Ini sudah. Ini yang maksud saya ya. Jadi saat mereka penasaran dengan video lengkapnya, mereka bisa langsung klik saja ini, tidak usah lagi mencari-cari di beranda ya. Sudah keren Bang ya, sudah keren karena bisa langsung klik ini langsung menuju ke video panjang. Jadi bisa langsung menuju ke video panjangnya. Seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau untuk channel dari Islamic Channel ini sudah sangat keren Bang ya, sudah sangat keren. Tinggal untuk lebih dipermantap lagi, lebih ditingkatkan lagi jumlah postingan. Karena menurut saya yang kurang itu postingan, karena terlalu jaraknya terlalu jauh juga ya. Jaraknya terlalu jauh dari 6 hari yang lalu terus 2 hari yang lalu. Nah, itu aja sih Bang. Dan bisa juga di sela-sela, misalnya di sela-sela kita tidak upload video panjang itu umpama ya, misalnya video ini ini kan 4 hari kemudian kita upload. Jadi di sela-sela 4 hari itu kita bisa
isi video short. Jadi kalau tidak ada video panjang, kita cukup isi video short. Isinya ini. Jadi potongan dari video ini. Potongan dari video ini yang kita jadikan video short. Nah, nanti kita kaitkan seperti itu. Jadi perharinya itu tidak kosong. Perharinya tidak kosong. Jadi walaupun upload video panjangnya berdurasi mungkin per 4 hari, tapi di sela-sela 4 hari itu ada video short yang menutupi. Kalau tidak ada video short, silakan posting di tab komunitas. Jadi di dalam durasi 4 hari itu tetap terisi, tetap ada pembaharuan dari channel kita. Walaupun tidak ada uploadan terbaru, tapi setidaknya ada postingan terbaru. Berbeda upload, beda postingan ya. Kalau upload kan video, upload video. Tapi kalau posting ya ini posting komunitas atau posting video short ya, upload video short. Ya. Itu sih saran saya. Kekosongan video panjang kita isi dengan upload video short, potongan dari video-video ini. Potongannya seperti yang tadi. Jadi kan ini durasinya 8 menit. Jadi ini bisa dibuatkan video short minimal 3. Bisa dibuatkan short 3 ini. Jadi masing-masing short itu dikaitkan ke sini. Masing-masing short itu dikaitkan ke sini. Itu saran dari saya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang, kalau mungkin saran saya mungkin tidak masuk akal atau menurut Abang itu biasa-biasa saja dan tidak menurut Abang mungkin kurang bisa untuk digunakan. Ya tidak apa-apa ya, Bang ya. Ini sekedar saran. Jadi kembali lagi kepada Abang Islamic Channel ini bagaimana pengelolaannya. Jadi kita sebagai teman sesama konten kreator cuma bisa memberi saran, tapi tetap pengeksekusian itu bagaimana kita mempertimbangkannya, Bang ya. Oke, siap Bang Islamic Channel. Terima kasih juga ya untuk abangku sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan waktunya hadir di live streaming saya. Semoga tali silaturahmi yang kita bangun ini, walaupun kita bersaudara ini lewat media sosial, tapi kita tetap bisa mendapatkan pahala selama kita menjalaninya dan bisa bermanfaat untuk orang lain walaupun lewat media sosial. Dan saya sangat berharap berawal dari media sosial nanti kita bisa ada umur panjang, bisa bertemu semua, bisa langsung kopi darat ya. Oke teman-teman ya, jadi kita nonton saja ini dulu terakhir, durasi aman 5 menit dulu untuk video dari Bang Islamic Channel ini. Kemudian nanti kita mungkin Bang Kikut, selamat sore semua teman-teman. Ya, selamat sore Mbak Tika. Selamat sore, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Silakan teman-teman digerceping ini Mbak Tika. Ini salah satu konten kreator juga, kita sahabat-sahabat kita juga. Jadi kita bisa saling support ya. Jadi saya berharap teman-teman yang berkomentar di sini kalian bisa saling mendukung ya, saling support. Jadi Mbak Tika ya, ini sudah cukup 5 menit. Jadi kita langsung posting di tab komunitas kita ya. Oke teman-teman ya, jadi untuk sore hari ini kita sudah durasi live-nya 1,5 jam, dan berhubung masjid di dekat sini juga sudah mulai berbunyi, itu menandakan bahwa sholat maghrib akan segera tiba.
Nah, maka saya mau undur diri ya. Untuk Tika, mohon maaf Mbak Tika, karena ini sudah mau maghrib di sini ya. Untuk wilayah Kota Makassar ini sudah mau maghrib. Mungkin teman-teman juga bisa mendengar suara masjid berbunyi di dekat saya. Makanya saya mau akhiri dulu live streaming. Oke, jadi mungkin saya akhiri dulu ya. Ya nggak apa-apa Bang, maaf telat. Nggak ada istilah telat ya Mbak Tika, ya nggak ada istilah telat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Jadi berhubung karena sudah mendekati sholat maghrib, jadi dengan berat hati saya izin pamit. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dari pengucapan yang saya katakan di dalam tadi saat saya berbicara. Mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam kompak selalu.